Tanya Ustadz Maulana, apa tuh? Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kali ini kita punya program spesial, program baru, dan ini mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi sarana buat sahabat dakwah Muhammadiyah bertanya-tanya terkait dengan hukum, tarjih, dan sebagainya bersama narasumber hebat kita. Sebelum Bes memulai semuanya ini, Bes punya pantun. Karena narasumber kita ini suka berpantun. Oke, pergi ke pasar membeli katun. Katun dibeli si anak udara. Kalau Ustadz sudah berpantun, hati yang sedih pun jadi gembira. Ya, sungguh indah mentari pagi, enaknya sambil menyiram tanaman. Kalau Ustadz Maulana sudah di sini, bertambahlah ilmu dan pengalaman. Satu lagi lah ya. Oke, jalan-jalan ke Sulawesi, singgah sebentar membeli ubi. Ada pegerangan Ustadz kemari. Mohon maaf, kita cuma bisa sediain kopi. Untuk transport, ditabung sendiri. Oke Ustadz, kali ini kita punya program baru, yaitu Ustadz Maulana menjawab. Nanti kedepannya mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah yang ingin bertanya-tanya, mungkin Ustadz Maulana bisa menjawab ya. Untuk kali ini tema kita adalah fikih informasi. Jadi baru diketahui juga sahabat dakwah Muhammadiyah, Ustadz Maulana Siregar ini selain menjadi ketua PDM Kota Medan, beliau juga kader tarjih Muhammadiyah nasional. Ini nggak sembarang orang mendapatkan titel kader tarjih Muhammadiyah ini ya. Nah, tapi sebelum kita ke fikih informasi, Ustadz memberikan pemahaman, mungkin boleh sedikit menjelaskan kenapa Muhammadiyah ini mungkin semua dikaitkan dengan fikih, tarjih, dan Ustadz Maulana bahkan menjadi kader tarjih Muhammadiyah nasional. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang saya muliakan, bahwasannya memang kalau kita berbicara tentang tarjih, ya tarjih Muhammadiyah, itu pada awalnya tarjih itu hanyalah bercerita tentang membanding-bandingkan atau memilih yang paling kuat di antara dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan untuk dipilih yang paling kuat. Dan kemudian yang kedua, bukan hanya dalil saja, tapi juga membandingkan pendapat-pendapat ulama ya untuk dipilih yang paling kuat. Nah, kemudian pada proses berikutnya pemahaman tarjih itu berkembang menjadi upaya intelektual ya untuk merespon setiap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan agama Islam. Nah, jadi pada istilah yang terakhir ini, makna tarjih itu jauh pengertiannya lebih luas daripada sekedar membanding-bandingkan baik itu dalil-dalil maupun membandingkan pendapat-pendapat ulama. Nah, makanya dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu yang HPT 1 itu rata-rata memang kalau kita perhatikan itu semuanya adalah perbandingan-perbandingan. Artinya memilih yang terkuat. Itu hampir segala putusannya terkait dengan itu. Nah, sejak era 2000-an ke atas ya, mulai dari Pak Amin Abdullah sampai Profesor Samsul Anwar, maka pengertian tarjih itu bukan hanya sekedar persoalan membahas tentang ritualitas ya atau tuntunan-tuntunan ibadah, tapi juga sudah menceritakan tentang bagaimana kaitannya dengan respon terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah fikih. Maka sekarang banyak di Muhammadiyah itu dalam setiap musyawarah nasional tarjih itu menggunakan istilah fikih. Nah, itu sudah dimulai dari tahun 2005 sebenarnya, tapi kemudian pada tahun 2010 di Munas Tarjih ke-27 di Malang, nah, di situ ada fikih, lahirlah yang disebut dengan fikih tata kelola. Kemudian ada fikih seni budaya. Kebetulan waktu itu saya hadir bersama dengan Ustadz Irwan Saputra
sekretaris PWM, dan kemudian juga Ustadz Askolan Lubis yang dulu menjadi ketua Majelis Tarjih PWM Sumatera Utara. Nah, dari situlah mungkin terus berkembang istilah fikih tata kelola, fikih seni budaya, kemudian ada lagi 2014 fikih air, fikih keluarga sakinah. Nah, kemudian 2015 saya juga hadir di Yogyakarta, ada namanya fikih kebencanaan. Nah, jadi lebih luas lagi pembahasannya, dan kemudian tahun 2018 lahirlah fikih perlindungan anak, nah termasuk fikih informasi. Ya, fikih informasi. Nah, nanti di tahun 2021 atau 2022 lahir lagi fikih difabel, dan lagi ada fikih perlindungan anak dan sebagainya. Jadi sekarang menggunakan istilah term fikih. Nah, jadi ini juga tak terlepas dari pengembangan terhadap manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, jadi pengembangan manhaj tarjih Muhammadiyah sekarang walaupun digunakan istilah fikih, maka kita bisa lihat misalnya ada beberapa dua asumsi. Yang pertama asumsi integralistik, ya, kemudian asumsi hierarkis. Nah, ini konsepnya Profesor Samsul Anwar, ya, yang ketua Majelis Tarjih yang paling lama sepanjang sejarah Tarjih Muhammadiyah, ya, Majelis Tarjih. Nah, itu diusulkan oleh Prof. Samsul Anwar itu, ya, ada dua. Asumsi integralis itu artinya mengumpulkan seluruh dalil-dalil, ya, dalil-dalil sebagai landasan norma, ya, sehingga dalil-dalil itu baik yang berkaitan langsung dengan persoalan yang dibahas dan yang tidak dibahas kemudian dikumpulkan dan dibahas dan akhirnya membentuk satu norma. Nah, kemudian yang kedua ada asumsi hierarkis. Jadi asumsi hierarkis itu adalah ada tingkatan-tingkatan dalam proses pengambilan hukum atau pembentukan fikih itu. Nah, pertama misalnya ada namanya al-qiyam al-asasiyah, ya, atau disebut dengan nilai-nilai dasar. Nah, nilai-nilai dasar itu biasanya apa? Yang prinsip-prinsip, misalnya yang berkaitan dengan hal adalah keadilan, prinsip tauhid, ya, kemudian juga termasuk diantaranya akhlakul karimah, ya, itu kan prinsip-prinsip dasar Islam. Itu menjadi landasan utama dalam penetapan fikih. Nah, kemudian yang kedua ada namanya al-usul al-kulliyah, ya, al-usul al-kulliyah. Ya, jadi artinya adalah prinsip-prinsip umum. Nah, jadi prinsip-prinsip umumnya apa? Nah, ini turunannya lagi hierarkis, ya. Prinsip umumnya apa, ya, tentang satu persoalan. Nah, baru nanti diuraikan. Nah, yang terakhir nanti ada ahkamul far'iyah, ya. Nah, ahkamul far'iyah ini dia lebih diartikan sebagai pedoman praktis, ya, terutama pedoman praktis dalam setiap sumber hukum. Nah, jadi di Muhammadiyah sekarang istilah fikih itu bukan persoalan bukan persoalan halal haram, ya, sah atau tidak sah gitu, ya. Tapi fikih itu sudah merupakan totalitas jawaban Islam terhadap setiap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Nah, itulah makna fikih dalam konteks Muhammadiyah. Nah, itu. Berarti trennya sekarang lebih ke fikih gitu, ya. Makanya banyak, apalagi kan tuntunan mungkin sudah banyak diselesaikan. Nah, sekarang persoalan sosial kemasyarakatan yang sedang banyak diperbincangkan. Oke. Ustadz, banyak fikih yang udah diciptakan. Tapi kali ini kita lebih fokus ke fikih informasi, ya Ustadz, ya. Fikih informasi itu adalah salah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang terkait dengan penggunaan media sosial, salah satunya. Waktu dan tepat mungkin kita dipersilakan Ustadz memberikan pemahaman kepada sahabat dakwah Muhammadiyah tentang fikih informasi. Fikih informasi ini, ya, dibahas pada Munas Tarjih ke-30 di Makassar, Sulawesi Selatan, yang pada waktu itu diadakan tanggal 23 sampai 26 Januari 2018. Nah, memang ada beberapa agenda-agenda Munas Tarjih pada waktu itu, tapi salah satunya adalah yang menarik adalah fikih informasi, atau dalam bahasa Arabnya sering disebut dengan fiqhul i'lam, ya, fiqhul i'lam. Jadi fikih informasi. Nah, ini alhamdulillah sudah ditanfiskan oleh PP Muhammadiyah
pada tanggal 17 Februari 2025 ya, dan urutan dari fikih informasi itu adalah ya pertama ada bab pendahuluannya ya, kemudian di bab 2 pandangan Islam dan pengertian umum tentang informasi, kemudian ada kaidah-kaidah informasi. Nah, kemudian di bab 4-nya ada problematika dalam dunia informasi kontemporer, dan kemudian yang bab 5 adalah penutup. Nah, itu rata-rata memang kalau dalam konteks fikih itu ya banyak seperti itu susunan-susunannya. Nah, jadi mengenai fikih informasi ini ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama kita lihat dulu ya, ada pengertian informasi. Diawali dengan itu ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu informasi itu pertama dia menjelaskan artinya penerangan. Nah, kemudian yang kedua pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, jadi atau boleh kita katakan informasi itu dipahami sebagai fakta atau data yang diperoleh dari proses komunikasi. Nah, dalam rumusan fikih informasi itu diberi pengertian ya bahwa keterangan, berita, gagasan-gagasan atau pengetahuan dalam berbagai simbol seperti gambar, suara, ya, tulisan, tanda dan sistem simbol lainnya, baik yang bersifat abstrak maupun konkret yang diproduksi, disebarluaskan serta diterima melalui fungsi indera manusia secara langsung dengan alat yang memperkuat fungsi indera manusia tersebut. Itulah rumusan dari konteks fikih informasi itu. Nah, dalam khazanah Islam, ya dalam khazanah Islamnya, kalau ini secara informasi secara umum, dalam khazanah Islam itu ada beberapa istilah yang banyak dipakai di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama ada namanya an-naba atau naba ya. Naba itu artinya informasi yang sangat penting dan luar biasa. Makanya kan kenapa luar biasa itu kan naba itu ada hubungannya dengan kenabian. Dan nabi itu kan mendapatkan wahyu. Nah, itu adalah berupa informasi penting dan informasi yang luar biasa. Jadi ada istilahnya informasi itu disebut dengan naba. Nah, kemudian ada nama khobar. Ya, khobar itu informasi yang secara umum ya, setiap percakapan atau informasi. Nah, kemudian ada kisah. Ya, kisah itu ya kayak kisah kalau bahasa kita ya, kabar, informasi baik masa lalu atau yang disebut dengan asar atau informasi terkini atau hadis. Nah, itu namanya kisah. Nah, yang keempat ada namanya i'lam ya. Nah, jadi dalam bahasa jurnalistik di orang Arab itu maka sering menggunakan kata i'lam itu dalam artian informasi. Nah, maka judul kita adalah fikih informasi atau sering disebut dengan fikul i'lam. Nah, kenapa? Karena ya dia terus memberikan informasi yang tak pernah henti. Nah, inilah yang kita bisa lihat dari pengertian khazanah Islamnya. Ya, jadi oleh karena itu dalam Islam itu ada 4 sumber informasi. Nah, apa 4 sumber informasi itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Ya, kalau Quran itu sudah jelas ya, jadi itu informasi yang paling benar ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datanya dari Allah ya. Jadi artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang kedua sunnah atau hadis. Ya, barangkali dalam program-program sahabat dakwah ya, terutama dalam program-program kita di sini itu kan pernah ada kajian-kajian hadis ya. Nah, hadis itu kan kalau boleh kita katakan itu bagaimana mencari informasi yang paling bagus sih hadis itu. Ya, misalnya kan ada bagaimana tahammul menerima hadis ya. Ada menyampaikan hadis ya, dan kemudian ada rawi ya, si pewartanya yang pembawa hadis ya. Nah, baru juga nanti dijelaskan juga di hadis itu kriteria seorang perawi itu atau pemberi informasi itu harus seperti apa. Ya. Apakah dia termasuk orang yang cacat atau apakah dia termasuk orang yang kredibel, adil? Nah, itu pun juga menjadi sumber pertimbangan ya, terutama dalam penyampaian informasi. Nah, inilah yang pertama.
Kemudian yang kedua, sumber informasi yang kedua adalah alam semesta dan lingkungan. Nah, ayat-ayat Quran itu banyak menggambarkan tentang alam semesta dan lingkungan yang membuat orang ingin tahu. Nah, ketika ingin tahu, dia akan menyampaikan sesuatu yang belum tahu itu kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, sumber informasi dalam Islam itu adalah realitas peristiwa sejarah, ya. Dan keempat adalah manusia, baik individu maupun kelompok. Itulah sumber-sumber informasi yang berada di dalam Islam itu sendiri, ya. Nah, jadi dalam fase perkembangannya, ya, atau tipologi informasi itu ada 4 hal. Yang pertama pada fase kuno, ya. Kalau kuno itu dulu pakai logo-logo, pakai lambang, simbol, ya, ditaruh di dinding, di batu, di gua. Nah, itulah bagaimana penyampaian informasi dalam konteks yang sangat sederhana. Nah, kemudian yang kedua ada fase tradisional. Di fase tradisional itu ada interaksi tatap muka atau face to face, ya. Kemudian ada tradisi lisan. Nah, ini biasanya di zaman Rasulullah itu. Jadi memang kalau para sahabat ingin memastikan sebuah informasi benar atau tidak, nah itu harus face to face, harus ketemu, ya, bertatap muka. Bahkan syarat diterimanya suatu hadis itu adalah bertemu langsung, bertatap muka 1 jaman, dan kemudian bertemu langsung dengan sumber informasi tersebut. Nah, itulah hadis itu. Jadi luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga pada fase modern munculnya sistem penyiaran. Nah, di fase modern ini informasi itu dalam bentuk penyiaran, ya. Kalau penyiaran itu biasanya kan diatur oleh bagian penyiarannya. Ini yang mau disampaikan, ini yang mau disampaikan. Nah, disitulah konteks penyebaran informasi itu baik televisi maupun radio. Nah, yang keempat baru ada era postmodern. Nah, di era postmodern ini didominasi oleh teknologi internet. Nah, kalau sudah menggunakan teknologi internet, maka akan terbentuk yang namanya komunitas budaya maya atau komunitas media sosial atau lini masa. Nah, di sini biasanya orang membuat informasi itu dengan cara, ya, bukan dikendalikan oleh seseorang, tapi dia bisa buat sendiri. Ya, dia bisa produksi sendiri, dia bisa membentuk dirinya sendiri, memposisikannya sebagai apa, ya, ataukah benar-benar sesuai dengan yang aslinya atau tidak, ya itulah, ya, di era postmodern ini. Nah, disitulah tantangan terutama dalam informasi. Nah, itu kalau kita lihat dari pengertian informasi. Nah, sekarang kalau dalam konteks fikihnya yang sudah dilahirkan di tahun 2018 itu, nah, saya akan sampaikan misalnya ada beberapa hal. Pertama, kita lihat kaidah-kaidah informasinya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, fikih itu kan ada al-qiyamu al-asasiyah, ya, nilai-nilai dasar. Apa nilai-nilai dasar dari fikih informasi? Ada 3. Yang pertama adalah prinsip nilai dasar tauhid. Nah, apapun ceritanya dalam sumber-sumber Islam itu muaranya adalah tauhid, keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tapi walaupun begitu, keyakinan kepada Allah dan Rasulnya itu memang, ya, di bias penafsiran, ya, banyak pemahaman. Tapi kalau udah seperti itu kita harus melakukan tarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Nah, jadi landasan pertama nilai dasar dari fikih informasi itu adalah tauhid. Nah, yang kedua itu ada akhlak karimah. Nilai dasarnya akhlakul karimah. Nah, jadi dalam menyampaikan informasi, prinsip dasarnya atau nilai-nilai dasar yang harus ada dalam fikih informasi itu adalah akhlakul karimah. Jadi orang yang menyampaikan informasi itu harus punya akhlak yang baik, ya. Misalnya jujur dalam menyampaikan informasi, ya. Tapi hati-hati juga, jujurnya juga harus ngelihat juga. Karena kalau terlalu jujur, ada efek-efek juga yang akan terjadi, ya. Misalnya, mohon maaf, yang harusnya kita sampaikan jujur di hadapan publik, ya, yang harusnya memang harus seperti itu, tapi ternyata punya dampak politik, punya dampak bisa menyinggung satu ras tertentu atau kelompok tertentu. Nah, itu juga tidak bagus juga. Jadi memang harus tahu menempatkannya. Yang kedua harus adil. Nah, itu prinsip akhlak. Adilnya bagaimana? Ya, adil dalam menyampaikan itu, ya,
berimbang. Ya, kemudian tabligh, yang menyampaikan informasi itu harus yang baik-baik, yang bermanfaat. Tidak boleh menyampaikan informasi yang nggak ada gunanya atau informasi yang justru hoax ya dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian sifat akhlak itu adalah amanah ya dan fatonah. Fatonah itu cerdas. Jadi baik yang menerima informasi maupun yang menyampaikan informasi harus cerdas dan punya literasi yang baik sehingga bisa mencerna bagaimana informasi yang baik itu. Dan yang selanjutnya adalah moderat, wasatiyah. Ya, jadi artinya akhlak dari itu adalah wasatiyah, jadi berimbang, informasinya tidak berat sebelah, ya, dua-duanya diberikan proporsinya sehingga ya tidak ada ini berat ke ini atau berat ke sebelahnya. Nah, yang ketiga, nilai-nilai dasar dari kaidah informasi itu adalah al-maslahah. Nah, al-maslahah ini adalah apa? Ya, mencakup efisiensi, efektivitas, serta kepedulian dalam penyampaian dan penerimaan informasi gitu. Jadi misalnya kita menjauhkan diri dari kebiasaan menyebarkan informasi yang bernilai rendah dan tidak berguna. Ini jadi namanya maslahahnya. Jadi ada informasi yang pantas untuk disampaikan, ada yang nggak pantas untuk disampaikan. Nah, ini namanya unsur maslahah. Ini kaidah dasar yang harus ada di fikih informasi itu. Nah, kemudian dia turun kepada prinsip-prinsip umumnya, al-usul al-kulliyahnya itu. Jadi apa misalnya prinsip umumnya? Yang pertama, prinsip pemberitaan yang terbuka dan transparan. Nah, jadi informasinya itu harus transparan. Ya, harus terbuka, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang ya betul-betul terbuka. Kemudian prinsip selektivitas dan kehati-hatian atau al-ikhtiyat, ya. Jadi dalam menyampaikan informasi itu harus selektif. Ya, harus lihat-lihat narasumbernya, ya. Kemudian mempertimbangkan problem kesukuan, keagamaan, ya. Nah, terus ada konsep tabayun di situ, ya. Bagaimana kalau ada proses-proses itu harus dicek and recheck, ini benar nggak situasinya. Nah, ini yang disebut dengan selektivitas dan kehati-hatian. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip umumnya itu adalah prinsip keseimbangan informasi, yaitu mengemukakan dan menyampaikan informasi dari pandangan yang berbeda, lalu menawarkan informasi yang lebih valid. Nah, jadi jangan berat sebelah. Jadi harus betul-betul keseimbangan. Ya, jangan nanti ini menggiring ke satu persoalan yang persoalan lain ditinggalkan sehingga ini seolah-olah membentuk. Itulah nanti ada kaitannya. Nah, kemudian yang keempat, prinsip kebebasan dalam memproduksi, menyampaikan, mengakses informasi. Semua orang bebas ya menyampaikan informasi walaupun tadi sudah ada kebebasan di situ. Tetap dalam Islam itu ada norma-norma agama dengan tetap memperhatikan norma agama, etika yang berlaku dari informasi tersebut. Nah, yang kelima, prinsip rasionalitas dan proporsionalitas dalam informasi. Ya, jadi kita tidak pakai perasaan menyampaikan informasi itu, tapi memang betul-betul karena dia figur, lembaga, golongan itu ya, kemudian menghilangkan sifat rasional kita gitu. Jadi karena ini bagian dari kelompok kita nggak kritis lagi terhadap dia. Nah, itu nggak boleh dalam proses itu. Jadi prinsip rasionalitas itu artinya siapapun pembicaranya, siapapun orang yang jadi sumber informasi, tetap harus rasionalitas dan proporsionalitas. Nah, kemudian selanjutnya adalah pedoman praktisnya apa saja. Nah, ini turunan lagi dari fikihnya, al-ahkam al-far'iyah itu. Nah, apa pedoman praktis dalam informasi? Ya, pertama fungsi informasi. Nah, fungsi informasinya apa? Hasil putusan tarjih kita menyebutkan bahwa yang pertama fungsi informasi itu adalah at-ta'lim. Ya, artinya pengajaran pendidikan. Jadi informasi itu harus memberikan pengajaran dan pendidikan. Ada nilai-nilai yang baik yang untuk diadopsi. Nah, kemudian yang kedua, at-tanwir, pencerahan. Nah, jadi informasi yang disampaikan itu harus mencerahkan. Harus memberikan sesuatu yang baru bagi orang yang mendengar informasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada at-taudih. At-taudih ini adalah klarifikasi atau penjelasan
Nah, jadi informasi itu harus menjernihkan kesimpang siuran yang terjadi di masyarakat, ya, atau mungkin perlu ada saksi-saksi ya di situ. Jadi memang harus dijelaskan. Jadi jangan dibiarkan ada informasi-informasi yang berseliweran atau ngalor ngidul gitu ya, sehingga menjadi kebingungan di masyarakat. Nah, pedoman praktis berikutnya adalah at-tajdid ya. Jadi informasi harus membawa spirit pembaharuan agar masyarakat punya wawasan yang luas dan berkemajuan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah fungsi informasi itu al-wa'zu atau at-tau'iyah, nasihat dan penyadaran ya. Jadi informasi itu harus mengandung nasihat-nasihat yang mengajak manusia untuk memperbaiki diri. Nah, yang selanjutnya tarji, menguatkan di antara dua hal. Kemudian at-tanzim ya, mengorganisir, serta yang terakhir adalah wasilah al-hiwar, ada sarana dialog di situ. Nah, jadi kalau sudah 3 prinsip ini tadi dari nilai dasar, prinsip umum, dan kemudian pedoman praktisnya sudah ini, nah maka fikih informasi itu sudah punya konsep bahwa kita disuruh untuk menyampaikan informasi dengan berimbang. Nah, yang terakhir barangkali dalam keterangan ini saya ingin sampaikan bahwa ada problematika informasi dalam dunia kontemporer. Nah, ini kita kembalikan ke dunia kontemporernya ya. Jadi apa misalnya di dunia maya itu ada media sosial. Nah, sekarang kan sudah zamannya media sosial, ada FB, Twitter, ada WhatsApp, ada Instagram ya. Nah, maka ini harus dibuatkan namanya acuan atau etika dalam berinteraksi di medsos. Nah, acuannya dari mana ya tadi? Dari yang fikih tadi. Ya, mulai dari prinsip dasarnya, mulai dari prinsip umumnya, itu semua sudah ada di situ. Sudah kita sampaikan, nah tinggal pengembangan saja. Nah, kemudian yang kedua yang jadi problematika itu adalah sekarang banyak propaganda. Nah, propaganda dalam arti ya menyampaikan informasi-informasi yang memanaskan situasi. Nah, kemudian ada agitasi dan provokasi, ada advertorial, ada cyber army, pasukan cyber ya secara diam-diam membuat informasi, kemudian ada hoax ya. Nah, ini juga yang paling banyak sekarang berkembang, kita sulit mengambilnya, dan ada buzzer. Nah, buzzer ya, jadi buzzer ini kan awalnya dari tokoh-tokoh terkenal. Awalnya memang untuk produk-produk tertentu dalam bidang ekonomi ya, terus kemudian orang-orang terkenal ini digunakan sebagai buzzer untuk hal-hal yang lebih luas lagi, misalnya politik dan sebagainya. Nah, ini problem sekarang. Nah, jadi oleh karena itu dalam fikih informasi ini ya tadi ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan mulai dari nilai dasar, prinsip umum, dan ahkamul far'iyahnya atau ini itu semua sudah masuk di dalamnya, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Baik, Ustaz, sudah jelas terkompon ya bagaimana fikih informasi dalam Muhammadiyah ini. Ya, kini saatnya kita bertanya jawab nih. Oke. Tanya Ustadz Maulana, apa tuh? Apa tuh? Nah, jadi yang pertama nih Ustadz, yang ingin dipertanyakan mungkin dari masyarakat nih, menggunakan media sosial itu diperbolehkan dalam Islam? Iya. Ya, ini sudah tuntutan zaman ya. Jadi al-Islam itu kan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman ya. Atau Islam itu solihul likulli zaman wa makan. Artinya Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi Islam harus bisa menjawab setiap persoalan-persoalan yang muncul di setiap zaman. Nah, jadi oleh karena itu, ya sekarang bagaimana sikap kita terhadap media sosial? Ya, ini kan nggak terhindarkan lagi. Nah, karena tidak terhindarkan lagi, ya bagaimana kita menempatkan etika ya atau nilai-nilai moral dalam bermedia sosial. Nah, itu nggak akan terbendung itu. Nah, jadi selain tidak akan terbendung, nah sekarang bagaimana rambu-rambu dalam Islam ya, terutama dalam bermedia sosial. Nah, kita lihat sekarang ini luar biasa ya di grup-grup WhatsApp ya. Ya, kadang-kadang kalau meminjam istilah Prof Mukti itu
jamaah wasatiyah. Nah, seolah-olah itu adalah pemegang kebenaran sejati. Nah, makanya saya terus terang aja kalau atas nama ketua PDM misalnya mengomentari hal-hal di grup-grup itu saya tidak lakukan. Kenapa? Nanti jangan-jangan ungkapan kita itu dianggap pernyataan resmi, padahal itu bukan forum resmi. Ya, nanti itu pernyataan ketua PDM misal. Wah, itu jadi bahaya, ditafsir-tafsirkan orang. Nah, maka ada forum yang resmi ya rapat. Atau yang ini, jadi bukan di grup-grup itu. Nah, ini yang jadi oleh karena itu, bagaimana hukum bermedia sosial ya harus kita respon, tapi dengan pendekatan-pendekatan Islam tadi. Ya, yang sudah kita buatkan garisannya, Mbak. Baik, Ustaz, mungkin Datuk Rizal berarti boleh ya kalau Islamnya. Pertanyaan selanjutnya, tanya Ustaz Maulana, apa tuh? Di dalam bermedia sosial ini bagaimana sih seharusnya umat Islam berperilaku di media sosial? Mungkin seperti berbicara dengan sopan, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak melakukan ujaran kebencian. Prinsip-prinsipnya kan tadi sudah dijelaskan ya. Prinsip-prinsipnya sudah dijelaskan. Nah, terutama tadi prinsip makhluk. Nah, kan sudah dibuat jujur, amanah, fakonah ya. Kemudian sudah disampaikan tadi. Ya harus dengan akhlakul karimah yang menyampaikan di media sosial itu. Kata-kata yang santun ya, karena dalam Islam itu juga ya namanya bahkan mohon maaf dalam berbagai ayat Quran kan juga disebutkan orang non-muslim saja ketika kita harus sampai dengan kata-kata yang baik juga ya. Jadi oleh karena itu nilai-nilai Islam itu harus digunakan dalam bermedia sosial. Nah, seperti itulah. Baik. Ini ada lagi yang bertanya nih, Ustaz, terkait dengan di media sosial, terkait dengan privasi sama aurat nih. Itu seharusnya seperti apa sih menjaga privasi dan aurat itu? Iya, privasi dan aurat itu memang privasi itu kan hal-hal yang pribadi ya, yang seharusnya aib ya, atau yang sesuai nggak diketahui orang, jangan sampai diketahui orang. Bahkan kan dalam konsep Islam itu kan kita disuruh menutupi aib. Ya, aib sendiri ya. Tapi ya inilah dia, karena mungkin untuk jualan, untuk kepentingan ya konten. Ya, kadang-kadang kita sekarang lihat banyak berkembang konten-konten yang tidak bermutu ya, termasuk juga ke aurat. Ya. Nah, kadang-kadang menggunakan simbol-simbol Islam, pakaian-pakaian Islam, misalnya bagaimana mengumbar kemesraan suami istri di media sosial. Ya kan banyak sekali kita lihat sekarang itu ya, bagaimana misalnya seorang istri digangguin suaminya dan sebagainya. Nah, itu yang harus dijaga ya. Jadi harus memang sejauh ini belum ada bagian kalau di dunia film ada sensornya, tapi di medsos ini dia lepas aja begitu. Nah, belum ada aturan-aturan ininya. Nah, tapi tinggal kita bagaimana mau skip atau tidak itu. Nah, mau skip atau tidak, tapi memang dia akan bebas tercover seperti itu. Jadi sampai aib-aib pun, ya bahkan sekarang ada yang jualan aib gitu. Ya, kita dulu pernah lihat kan masih ada acara-acara tertentu di salah satu televisi, bagaimana mereka menceritakan aibnya, tertangkap basah dengan selingkuhannya atau apa, dan kemudian di situ pakai topeng menceritakan aib. Nah, jadi bukan menutupi aib, bahkan jualan aib di situ. Tapi memang sejauh ini tidak ada kontrolnya, tidak ada lembaga yang menekankan itu atau mengkat itu. Nah, tapi tinggal bagaimana kita ya sebagai yang menontonnya itu dianggap layak atau tidak gitu. Nah, itu dah memang tantangannya, problematika di Viki Informasi itu di situ. Kalau curhat pribadi di media sosial kayaknya gak boleh ya? Ya, kalau curhat pribadi ya silakan, tapi kadang-kadang orang yang curhat pribadi di media sosial, orang nggak peduli dengan apa yang kita rasakan itu, nggak peduli. Ya, lebih baik curhatnya di atas sejadah ya, sujud, ya, lebih didengar daripada, dan itu justru akan merendahkan dan menjatuhkan juga. Ya, curhat pribadi. Oke, Ustaz.
Ini ada yang bertanya lagi nih, Ustaz. Tanya Ustadz Maulana, apa tuh? Ini ada yang bertanya terkait dengan interaksi dengan non-muslim. Itu bagaimana sih seharusnya umat Islam berinteraksi dengan non-muslim di media sosial? Ya, kita kan dalam konsep Islamnya kan lakum dinukum waliyadin. Selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan keagamaan, ritual keagamaan, tidak ada persoalan. Ya, jadi kita bisa saja membangun komunikasi, hubungan dengan non-muslim, itu juga ada persoalan. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah yang berkaitan dengan keyakinan, nah itu yang harus ada batasannya di situ. Nah, jadi silahkan saja ya, artinya berhubungan secara media sosial dengan non-muslim, ya kita hidup di dunia ini kan ya beragam-ragam pemahaman, pemikiran, dan bahkan juga keagamaan. Ya, saya contohkan saja misalnya di olahraga saja, ya ketika saya masih aktif bermain bola itu kadang-kadang juga satu klub itu ya banyak yang non-muslim, dan kita bisa secara bersama-sama membangun chemistry bersama, ya ada masalah. Tapi sekali lagi prinsip dasarnya adalah kalau sudah menyangkut masalah akidah, masalah keyakinan, nah hubungan kita dengan non-muslim itu memang ada batas yang tegas. Tapi dalam hubungan muamalah ya bahkan dianjurkan ya. Tapi Bes pernah punya pengalaman, Mis. Ada main warnet di internet kan, ya ada di sebelah seperti mengujak kebencian ke agama yang lain. Nah, sikap kita untuk ke orang yang mengucapkan kebencian itu seperti apa sih harus? Iya. Kalau Islam kan memang mengajarkan sesuatu itu adalah dengan akhlak ya. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi bukan keburukan kita balas dengan keburukan juga. Walaupun sebenarnya bisa, tapi dalam prinsip Islam itu kan bagaimana kita memberikan nasihat. Nah, terutama kepada non-muslim. Nah, misalnya bisa saja kita katakan ya Anda harus menyampaikan agama Anda dengan baik. Ya, jangan ajak orang yang sudah beragama. Jangan membujuk orang. Kalau itu dilakukan, umat Islam juga bisa melakukan itu. Tetapi kita kan hidup bernegara, hidup bermasyarakat, hidup bersama-sama. Marilah saling menghargai. Ya, setiap keyakinan kita yang berbeda. Nah, kalau kita mau menghujat, ya, kita bisa saja menghujat umat Islam. Dan ya di Indonesia kan kita mayoritas, bisa saja. Tapi insya Allah dimanapun Islam mayoritas, belum pernah ada sejarahnya umat Islam yang mayoritas melakukan tindakan yang tidak adil kepada yang minoritas. Tapi sebaliknya, ketika umat Islam minoritas, itu ada yang non-muslim mayoritas, ya kita yang ditindas justru. Nah, jadi artinya kalau dalam konteks yang dialami seperti itu, ya kita harus beri teguran keras gitu ya. Artinya jangan bawa agama ya yang justru akan memecah belah persatuan dan kesatuan, ya terutama kita yang hidup di negara ini. Sangat menghormati agama-agama. Jadi bisa kita telur guys tadi ya. Telur ada, tapi kalau ujung-ujungnya jadi berantem sama kayak gitu. Ya, maksudnya jangan sampai kita harus kendalikan juga emosi kita. Memang bukan berarti kita, mohon maaf ya, bukan berarti kita menjadi orang yang yang penakut tuh nih. Karena kan Buya Hamka juga pernah mengatakan ya, kalau ada agamamu dihina, agamamu dibully, dicela ya, dan kamu diam saja, maka ganti saja bajumu dengan kain kafan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada sikap ketegasan. Tegas kan dengan keras beda. Gitu ya, jadi harus tegas kepada non-muslim ya. Asyidda'u 'alal kufar. Jadi tegasnya itu adalah ya menegurnya jangan sampai tapi dengan tetap menjaga koridor tadi. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mohon maaf ada yang nahi mungkar itu sweeping ya. Nah, jadi sweepingnya itu bukan berarti sweeping ya, nahi mungkarnya itu mencegah kemungkarannya dengan cara ketegasan kita gitu. Hai. Dijawab ya. Masih ada banyak pertanyaan lagi. Mungkin harus dijawab terkait dengan fikih informasi.
Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan menyebarkan hoax. Nah, terkadang kan ada kita menerima dari WhatsApp, terus kita teruskan langsung tanpa memilah dan memilih informasi tersebut. Itu gimana, Sister? Iya. Tadi kan salah satunya di prinsip-prinsip umum dalam fikih informasi, ada namanya prinsip selektif ya, ada prinsip namanya selektif dan proporsionalitas. Jadi memang informasi itu harus diseleksi betul. Jadi harus dicek and recheck kembali kebenarannya, informasinya. Nah, jadi tidak bisa menerima dari satu informasi. Nah, memang di salah satu rekomendasi fikih informasi di bab akhir dari kitab fikih informasi itu disebutkan harus ada lembaga ya, baik di pemerintahan maupun di Muhammadiyah ya, atau Dewan Pers Indonesia misalnya, yang punya situs-situs informasi yang terpercaya. Nah, jadi kalau mau mengecek betul ini benarnya informasinya atau apa, nah ada Dewan Pers Indonesia itu mereka sudah punya situs-situs resmi. Nah, kalau ada situs-situs yang abal-abal itu, nah maka itu harus tidak bisa dipercaya. Tapi kalau dia ada di beberapa informasi itu ada di beberapa daftar yang sudah ada, nah disitulah kita mencek kebenarannya. Nah, jadi dalam Islam kan sudah dijelaskan juga, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Jadi kalau ada berita yang sampai dari orang-orang fasik, tabayun, check and recheck. Ya, pastikan bahwa informasi itu memang benar-benar. Nah, kalaupun nanti kita akan lihat sumbernya dari mana, ya kita jumpai sumbernya. Sebagaimana konsep pewartaan dalam hadis tadi kan, memastikan apa benar ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, kami ada informasi juga ya, kemarin itu ada mencek ya, bahwa katanya ada salah satu pimpinan yang mengaku sebagai faham salaf lah atau padahal di Muhammadiyah kan kita sudah jelas ya acuannya tarjih. Jadi kita harus cek benarnya informasi itu, dan ternyata setelah dicek langsung ke orangnya, ke sumbernya, dia mengatakan iya benar saya salaf. Nah, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi insya Allah kan di Quran itu mengajarkan supaya kita tidak menyesal nanti kalau ternyata setelah udah menuduh ternyata nggak terbukti tuduhannya. Nah, inilah budaya tabayun inilah yang sangat dominan di fikih informasi ini ya, untuk mencek berita-berita bohong. Nah, maka untuk memastikan berita-berita hoax itu seperti rekomendasi di Majelis Tarjih adalah itu tadi ada lembaga-lembaganya. Kalau kita di Muhammadiyah, apalah yang bisa dipercaya informasinya. Nah, saya sering bilang juga di grup-grup WhatsApp, jangan dipercaya semua yang ada di kalimat itu, maka mekanisme resminya adalah di rapat internal di Muhammadiyah itu sendiri. Itulah mekanisme. Jadi bukan jawaban yang ada di grup WhatsApp. Oke. Ada lagi nih Ustadz yang ingin bertanya. Tanya Ustadz Maulana. Apa tuh? Ini terkait dengan menggunakan media sosial untuk tujuan yang tidak baik. Penipuan, judi online yang lagi marak. Ini seperti apa, Ustaz? Ya, jadi kita sudah sampaikan bahwa prinsip akhlak itu kan sudah jelas ya. Ya, artinya ini nggak bebas nilai ya. Memang perkembangan informasi, teknologi sekarang kan orang bebas-bebas saja. Nah, tapi sekali lagi Islam itu ya semuanya ada kembali ke Bismi Rabbik. Ya, bagaimana Allah, prinsip tauhid tadi itu menjadi segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlakul karimah tadi. Nah, ini juga menjadi prinsip-prinsip dasar dari itu tadi. Nah, jadi oleh karena itu kalau ada yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang buruk atau untuk hal-hal propaganda dan sebagainya, ya memang ya dalam konteks mungkin di dunia ini kita mungkin memberikan mafsadat, kerusakan, tapi dalam konteks akhirat juga ini kan mengandung dosa yang sangat besar. Nah, maka pantas kalau kemudian Majelis Tarjih kemarin itu mengatakan perlu membuat tafsiran ulang terhadap makna ghibah, namimah, adu domba gitu kan ya. Nah, itu harus ada pengembangannya. Jadi
Misalnya gibah itu ya gibah yang bagaimana? Sekarang gibah itu kan ada bentuk-bentuknya banyak. Ya, tapi gibah yang paling berat itu bukan gibah yang pada masa tradisional tadi. Kalau masa tradisional tadi kan face to face gitu ya. Bisa langsung mengecek langsung kamu ini gimana ya, kayak chat gitu. Tapi kalau sekarang dengan jari kita menyebarkan dan bisa berjuta-juta orang menyaksikan, wah itu berat sekali. Dan viral gitu, wah, sampai viral jutaan orang melihat ya, dan ternyata informasi nggak benar. Nah, Islam pun juga mengatakan fitnah itu juga bagian dari pembunuhan karakter gitu ya. Al-fitnah satu minal qada ya. Jadi fitnah itu bagian dari pembunuhan. Ya, itu juga sudah jelas Islam tidak mentolerir informasi atau media sosial yang digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ustaz, terasa ternyata dapat 6 menit ya berbicara kita coba. Satu hal terakhir nih Ustaz, mungkin tips dari Ustadz Maulana dalam bermedia sosial, dalam bikin informasi mungkin untuk sahabat dakwah Muhammadiyah ketika mungkin mau buat status atau upload foto atau gimana, itu tips yang baik dari Ustadz. Ya, baik. Tips yang baik kita dalam membuat status atau ini, maka pertama kan kita sebagai seorang muslim, informasi yang kita sampaikan itu kan tadi harus mencerahkan. Ya, dan tadi ada fungsi tahlim ya, bagaimana kita memberikan wawasan, pendidikan, informasi yang baik kepada orang sehingga orang bisa mengambil manfaat dari informasi yang kita berikan itu. Bukan mengambil sekedar senang-senang atau sekedar hiburan ya, bagian dari entertain. Nah, tapi bagaimana informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk orang. Walaupun dengan pesan-pesan pendek ya, atau mungkin dengan pesan-pesan panjang. Sekarang kan sudah banyak orang membuat meme ya, atau mungkin quote yang indah gitu, yang mudah diingat orang gitu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Dan di quote itu harus ada pesan-pesan moral yang disampaikan. Nah, jadi istilahnya pesan-pesan kita itu bermanfaat, dan kalau pesan itu bermanfaat itu bisa jadi amal jariah. Ya, bisa jadi amal jariah luar biasa. Jadi orang akan menyebarkan ke orang lain menyampaikan lagi, dan pesan kita itu dilaksanakan oleh banyak orang, wah itu amal jariahnya luar biasa itu. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya informasi yang kita sebarkan itu justru membawa orang kepada kemaksiatan, nah itu yang berbahaya ya, karena kita akan mendapatkan dosa jariahnya juga. Ya, nah, mungkin sebagai penutupnya saya ingin ada sebuah kisah yang barangkali bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Kisahnya adalah seorang murid yang pernah menjelek-jelekan tuan gurunya di hadapan seluruh murid-murid dan orang tuanya. Nah, tiba-tiba dia datang minta maaf pada gurunya, dan gurunya mengatakan, ya kalau kamu minta maaf atas kalau kamu pernah menggunjing saya sehingga kehidupan saya susah dengan gunjinganmu itu, nah silahkan kamu pulang dari rumah saya, besok datang lagi ke rumah saya bawa kemoceng atau bulu ayam. Nah, bulu ayam itu ya, setiap kamu jalan menuju rumah saya dari rumahmu, teringat kamu menceritakan aib saya atau keburukan saya, cabut bulu ayam itu. Cabut. Nah, tapi tanpa terasa dicabut, setiap dia ingat dia ngomongin gurunya, dicabut sampai habis tuh bulu ayam itu. Berarti banyak sekali yang diceritakan. Nah, begitu sampai di rumah sang guru mengatakan, bagaimana sudah ke bawah? Sudah. Udah habis pun banyak, berarti kamu banyak menceritakan keburukan saya. Kalau begitu, kutip lagi balik itu bulu ayam yang sudah kau cabut itu, kutip lagi balik, saya ambil lagi. Nah, ternyata waktu mau dikutip itu ada yang dapat, ada yang tidak dapat ya, ada yang sudah terbawa mobil, ada yang terbawa angin, ada yang hanya beberapa yang bisa didapatkan dari bulu ayam yang ditinggalkan. Nah, dia kembali lagi kepada guru itu, dan guru itu mengatakan, apa kata gurunya tadi, itulah perkataan kita. Kalau dia sudah keluar dari mulut kita,
ya nggak akan bisa tertahan lagi. Ya, kalau dia yang keluar adalah yang baik-baik, dia akan menjadi amal jariah. Tapi kalau dia yang keluar yang buruk-buruk dan kemudian dilakukan oleh banyak orang, maka dia akan jadi dosa jariah bagi kita. Nah, maka ini yang jadi perhatian bagi kita semua, terutama hati-hati dalam menyampaikan informasi, menyampaikan pesan-pesan. Nah, maka haruslah kita sampaikan pesan-pesan yang terbaik, yang tentunya akan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih Ustaz Maulana atas pemahamannya terkait dengan fikih informasi pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada episode lainnya yang akan membahas fikih-fikih lainnya ya Ustaz ya. Mudah-mudahan buat sahabat dakwah Muhammadiyah semuanya bisa menjawab apa keluh kesahnya dari sahabat dakwah Muhammadiyah terkait dengan bermedia sosial khususnya dengan informasi ini. Jadi terkait dengan informasi kalau dari base mungkin kalau ada kata pepatah mulutmu adalah harimaumu. Ya kan, nah sekarang di media sosial perkataan kita udah bisa ada di Facebook, itu semua bisa menjadi bumerang juga bagi kita. Jadi marilah kita menyaring dulu apa informasi-informasi itu untuk sebelum men-sharingnya ke orang lain. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Ustaz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia episode pertama untuk Ustadz Maulana menjawab, program terbaru kita di Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Buat sahabat dakwah Muhammadiyah yang ingin bertanya-tanya untuk terkait dengan apa, mungkin silakan komentar aja di video ini di kolom komentar. Nanti mungkin apa yang mungkin lebih banyak nanti akan kita bahas bersama Ustadz Maulana di episode selanjutnya. Kini saatnya saya Riznuga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz Maulana, apa tuh? Apa tuh?